Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini kita masih membahas matematika peminatan dengan subbidang studinya adalah kalkulus dengan temanya turunan fungsi trigonometri. Selamat mengikuti. Sifat-sifat turunan fungsi. Dimisalkan U dan V merupakan fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel X. Bentuk U aksen dan V aksen merupakan turunan fungsi pertama dari fungsi U dan V. Maka, sifat-sifat fungsi trigonometrinya adalah sebagai berikut. A. Fx sama dengan K dikalikan U. Maka F aksen X sama dengan K U aksen. B. Fx sama dengan U ditambah V. Maka F aksen X sama dengan U aksen ditambah V aksen. C. Fx sama dengan U dikurangi V. Maka F aksen X sama dengan U aksen dikurangi V aksen. Yang C. Fx sama dengan U dikalikan V, maka F aksen X sama dengan U aksen V, ditambah U V aksen. E. Fx sama dengan U dibagi V, sama dengan F aksen X, sama dengan U aksen V, dikurangi U V aksen, dibagi V kuadrat. Fx sama dengan U dipangkat N, maka F aksen X sama dengan N dikalikan U dipangkat N-1 dikalikan U aksen. Sifat-sifat inilah yang sering dipakai untuk menentukan turunan fungsi trigonometri. Berikutnya, turunan fungsi trigonometri yang sudah pernah kita bahas pada video yang telah lalu. Yang pertama, jika Fx sama dengan sin X, maka F aksen X sama dengan cos X. Yang kedua, jika Fx sama dengan cos X, maka F aksen X sama dengan negatif sinus X. C. Fx sama dengan tangen X, maka F aksen X sama dengan sekan kuadrat X. D. Fx sama dengan sekan X, maka F aksen X sama dengan sekan X dikalikan tan X. Kemudian yang E, Fx sama dengan kosekan X, maka F aksen X sama dengan kosekan X ditambah kotangen X. Sedangkan yang F, yaitu Fx sama dengan kotangen X, maka F aksen X sama dengan kosekan kuadrat X. Rumus-rumus turunan fungsi trigonometri ini silahkan Anda pahami dan Anda hafalkan. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang pertama. Tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan 2 sinus 3x ditambah cos 2x. Kita bahas. Fx sama dengan U ditambah V. Kita misalkan ini adalah U, ini adalah V. Maka F aksen X sama dengan U aksen ditambah V aksen. Dengan U-nya sama dengan 2 sin 3X, ini, maka U aksennya sama dengan 6 cos 3X. Kemudian V sama dengan cos 2X, maka V aksen sama dengan negatif 2 sin 2X. Kita masukkan ke rumusnya. F aksen X sama dengan U aksen. U aksennya adalah 6 cos 3X. Kita substitusikan. Kemudian ditambah dengan V aksen. V aksennya adalah negatif 2 sin 2X. Kita masukkan. Sehingga kita sederhanakan menjadi F aksen X sama dengan 6 cos 3X dikurangi 2 sin 2X. Dengan demikian,
turunan pertamanya adalah f aksen X sama dengan cos 3X dikurangi 2 sin 2X. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sinus 5x dikali cos 3x. Kita bahas fx sama dengan u dikalikan v, dengan u-nya sama dengan sinus 5x dan v-nya sama dengan cos 3x. Rumusnya adalah f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Dengan u-nya sama dengan sinus 5x, maka u aksennya sama dengan 5 cos 5x. Sedangkan v-nya adalah cos 3x, maka v aksen sama dengan negatif 3 sin 3x. Kita masukkan, maka f aksen x sama dengan u aksen. U aksennya adalah 5 cos 5x. Kemudian v-nya adalah cos 3x. Ini. Kemudian ditambah u. U-nya adalah sinus 5x. Dan v aksennya adalah negatif 3 sin 3x. Kemudian kita ubah, di sini ada negatif, kita letakkan di depan, maka menjadi 5 cos 5x dikalikan cos 3x dikurangi 3 dikalikan sin 5x kali sin 3x. Paham ya? Jadi turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 5 cos 5x dikalikan cos 3x dikurangi 3 sin 5x sin 3x. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang ketiga. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cosinus pangkat 3 2x. Kita bahas. Dari bentuk tersebut, kita misalkan fx sama dengan u pangkat n. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n dikalikan u di pangkat n-1 dikalikan u aksen. Dengan u-nya sama dengan cosinus 2x. U sama dengan cosinus 2x, maka u aksennya sama dengan negatif 2 sin 2x. Kita masukkan, maka f aksen x sama dengan 3, n-nya sama dengan 3, cosinus n-1, 3 dikurangi 1, dikalikan u aksen, yaitu negatif 2 sin 2x. Paham ya? Oke, sehingga menjadi f aksen x sama dengan negatif 6, dari mana? 3 kalikan negatif 2. Negatif 6, cosinus kuadrat 2x. 3 min 1 sama dengan 2. Dikalikan sin 2x. Dengan demikian, turunan pertama dari fx sama dengan cos pangkat 3 2x adalah f aksen x sama dengan negatif 6 cos kuadrat 2x sin 2x. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Nah, agar konten video pembelajaran ini semakin berkembang, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe jika masih berwarna merah. Dan tekan tombol like dan share. Serta silahkan Anda berkomen di kolom komentarnya. Oke, saya tunggu. Oke, terima kasih Anda sudah menekan tombol subscribe. Bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe, saya doakan semoga Anda lebih mudah mempelajari materi-materi yang saya paparkan dan ilmu Anda barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas contoh yang keempat. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cosinus 2x
dibagi sinus 3X. Kita bahas. Dari bentuk pembagian ini, kita misalkan U per V. Maka F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Dengan U-nya sama dengan cos 2X dan V-nya sama dengan sinus 3X. Dari dari U sama dengan cos 2X, maka U aksennya sama dengan negatif 2 sin 2X. Sedangkan V-nya sama dengan sin 3X, maka V aksen sama dengan 3 cos 3X. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, U aksen negatif 2 sin 2X. Kita masukkan. Kemudian dikalikan V. V-nya adalah sin 3X. Kita masukkan. Dikurangi U. U-nya cos 2X. Sedangkan V aksennya adalah 3 cos 3X. Kemudian dibagi V kuadrat. V-nya adalah sin 3X. Berarti sin kuadrat 3X. Kemudian kita sederhanakan menjadi negatif 2 sin 2X dikalikan sin 3X dikurangi 3 cos 2X dikalikan cos 3X. 3-nya pindah ke depan. Dibagi sin kuadrat 3X. Paham ya? Jadi kesimpulannya adalah dari Fx sama dengan cos 2X dibagi sin 3X, maka turunan pertamanya adalah negatif 2 sin 2X kali sin 3X dikurangi 3 cos 2X kali cos 3X dibagi sin kuadrat 3X. Paham anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang kelima. Fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan cos 3x min pi dikalikan sin 2x ditambah pi. Tentukan A. Bentuk f aksen x atau turunan pertama dari fungsi tersebut. Yang kedua, nilai dari f aksen pi per 4. Perlu Anda ingat bahwa pi ini adalah pi radian yang senilai dengan 180 derajat. Maaf, bukan 360 ya. 180 derajat. Kita bahas. Dari bentuk perkalian ini, kita misalkan U dikalikan V. Dengan F aksen X sama dengan U aksen dikalikan V, ditambah U kali V aksen. Dengan U-nya sama dengan cos 3X min pi, maka U aksennya sama dengan min 3 sin 3X min pi. Kemudian V sama dengan sin 2X plus pi, maka V aksennya sama dengan 2 cos 2X plus pi. Kita masukkan ke rumus turunannya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen. U aksennya adalah negatif 3 sin 3X min pi. Dikalikan V. V-nya adalah sin 2X plus pi. Sin 2X plus pi. Kemudian ditambah U. U-nya adalah cos 3X min pi. Cos 3X min pi. Dikalikan V aksen. V aksennya adalah 2 cos 2X plus pi. Paham ya? Kemudian, ini kita pindah ke depan. Menjadi negatif 3 sin 3X min pi dikalikan sin 2X plus pi ditambah 2 cos 3X min pi dikalikan cos 2X plus pi. Jadi, turunan pertamanya adalah F aksen X sama dengan negatif 3 sin 3X min pi dikalikan sin 2X plus pi ditambah 2 cos 3X min pi dikalikan cos 2X plus pi. Paham ya? Hati-hati. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita bahas pertanyaan yang kedua, yaitu disuruh mencari f aksen pi per 4 atau nilai dari fungsi turunan pertama untuk x-nya pi per 4. Perlu diingat, pi-nya adalah 180 derajat.
senilai dengan 180 derajat. Nah, karena apa? Ini adalah pi radian. Kita bahas dari bentuk turunan pertamanya, negatif 3 sin 3x min pi, dikalikan sin 2x plus pi, ditambah 2 cos 3x min pi, dikalikan cos 2x plus pi. X-nya sama dengan pi per 4, kita substitusikan. Sehingga menjadi 3x, maka menjadi 3 dikalikan pi per 4. Oke, paham ya? 2x sama halnya dengan 2 dikalikan pi per 4. Kemudian 3x, 3 dikalikan pi per 4. Kemudian 2x dari cosnya, 2 dikalikan pi per 4. Kemudian operasi penjumlahan pengurangan dari pi ini kita sederhanakan. Maka menjadi f aksen x sama dengan negatif sin negatif pi per 4. Dari mana? 3 per 4 dikurangi 1. Atau 3 per 4 pi dikurangi pi. Sama dengan negatif pi per 4. Kemudian 2 dikalikan pi per 4 sama dengan setengah. Ditambah pi sama dengan 3 per 2 pi atau 1/2. Paham ya? Oke, sekarang kita cari nilainya. Sin negatif x itu sama dengan negatif sin x. Nilai sudut negatif untuk sinusnya. Maka sinusnya bernilai negatif. Sedangkan kosinusnya bernilai positif. Oke. Kemudian kita cari. Maka menjadi sinus pi per 4. Pi per 4 itu 180 dibagi 4. Sama dengan berapa? 45. Ya kan? Berarti sin 45 sama dengan setengah akar 2. Karena negatif, ya negatif setengah akar 2. Kemudian dikalikan sin pi 3pi per 2. Sinusnya sama dengan negatif 1. Kemudian cos pi per 4 sama dengan setengah akar 2. Dikalikan cos 3pi per 2 adalah 0. Sehingga menjadi f aksen x sama dengan negatif 3 dikalikan negatif setengah akar 2 dikalikan negatif 1 ditambah 2 dikalikan setengah akar 2 dikalikan 0. Berarti nilai yang terakhir ini adalah 0. Maka menjadi f aksen x dengan x-nya sama dengan pi per 4, nilainya adalah negatif 3 per 2 akar 2. Paham anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Setelah Anda mempelajari materi-materi di atas dan Anda paham, maka untuk mempertegas pemahaman Anda saya kasih tugas. Yaitu 1. Fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan cos 2x dikurangi 2 sin 3x. Tentukan bentuk f aksen x atau bentuk turunan pertama dari fungsi tersebut. B. Nilai f aksen dari pi per 4. Ingat, pi ini adalah pi radian yang nilainya senilai dengan 180 derajat. Yang kedua, fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan sinus 2x ditambah pi dikurangi cos 2x min pi. Tentukan bentuk turunan pertamanya. Kemudian yang kedua, nilai f aksen x dari pi per 2. Sedangkan soal yang ketiga, fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan sinus 2x dibagi cos x. Tentukan A. Bentuk fungsi turunan pertamanya atau f aksen x-nya. Sedangkan yang B, tentukan nilai dari f aksen dari pi. Paham anak sekalian? Tugas ini, soal ini Anda kerjakan di buku tugas. Kemudian hasilnya kalian potret, dikasih nama ya. Kemudian dikirim ke GCR dengan kode yang sudah saya bagi di grup WhatsApp
kelas Anda. Oke, demikianlah materi-materi yang saya paparkan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.